Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat mengikuti segala aktivitas, segala rutinitas kita pada sehari-hari. Kedua, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai overthinking dalam Islam guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah ilmu dakwah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai dampak overthinking pada remaja dan cara mengatasinya di dalam Al-Quran. Manusia memang dibekali oleh Allah SWT suatu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yakni akal. Akal merupakan suatu hal yang istimewa dan suatu ciri khas manusia, dibekali akal supaya manusia dapat berpikir, dapat mempertimbangkan, dapat menempatkan sesuatu yang benar dan yang hak di posisinya masing-masing. Dengan itu manusia dapat belajar dari apa yang diketahuinya melalui indera mata, melalui indera telinga, dan indera-indera yang lain. Dengan akal juga manusia dapat menghimpun segala pengetahuan yang diterima. Jadinya manusia dapat berpikir, dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk makhluk Allah yang lainnya. Manusia dengan memiliki akal pastinya mereka dapat melakukan segala aktivitas dan memikirkan segala hal yang apa-apa yang direncanakan. Secara sadar tidak sadar dilakukan, banyak orang yang memikirkan banyak hal secara berlebihan dan tidak diketahui kepastiannya. Apakah suatu hal yang dipikirkannya itu akan terjadi atau tidak ke depannya? Hal ini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa, namun hal ini juga dilakukan oleh para remaja. Memikirkan banyak hal secara berlebihan juga biasa disebut dengan overthinking. Overthinking adalah suatu keadaan di mana perilaku seseorang dalam memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini dapat dipicu mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, hingga trauma di masa lalu. Lalu yang membuat seseorang tersebut tidak bisa berhenti memikirkannya. Seseorang yang sudah terjebak dalam overthinking akan dihantui oleh rasa khawatir berlebihan dan membuat ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Maka otomatis hati akan menjadi was-was dan merasa terus-terusan tak nyaman. Situasi semacam ini menjadi situasi yang senantiasa akan semakin sulit untuk diatasi oleh individu yang bersangkutan. Seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan tidak jarang terdapat kejadian yang gagal mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga pada tahap berikutnya ia mengalami kesulitan dalam bekerja ataupun melakukan aktivitas keseharian lainnya. Jika dibiarkan terjadi, maka perasaan bersalah dan stres juga bisa timbul akibat dari sifat overthinking tersebut. Meski kadang sulit dihindari, ada baiknya kita sebagai umat Islam, sebagai muslim dan muslimat memiliki sifat husnuzon akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, overthinking yang menyebabkan stres di dalam kehidupan ini disebut sebagai cobaan. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikut ini adalah beberapa dampak buruk yang dapat terjadi ketika seseorang mengalami overthinking atau memikirkan sesuatu secara berlebihan. Pertama, menghambat aktivitas sehari-hari. Overthinking dapat menghambat aktivitas seseorang. Hal ini dikarenakan seseorang tersebut akan membuang waktunya untuk memikirkan sesuatu hal ataupun masalah secara berulang-ulang hingga menguras energinya.
Tidak jarang, orang yang sering overthinking juga akan insomnia atau kesulitan tidur atau terbangun di malam hari karena anxiety dreams atau anxiety ini kecemasan, seperti itu ya. Anxiety dreams dapat menyebabkan tubuh terasa lelah karena kurangnya istirahat akibat terus memikirkan kekhawatiran secara berlebihan. Yang kedua yakni menurunkan performa kerja. Kurangnya kualitas tidur yang cukup akibat overthinking juga dapat menurunkan performa kerja seseorang. Overthinking dapat membuat seseorang menjadi sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus dalam menyelesaikan masalah, bahkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut pernah dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan kepada para atlet. Dalam penelitian tersebut, atlet yang memiliki kebiasaan untuk melakukan overthinking cenderung mengalami penurunan performa saat mereka tampil jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami overthinking, meskipun sebenarnya atlet tersebut lebih terlatih. Yang nomor 3, membuat emosi jadi tidak terkontrol. Bukannya mendapatkan solusi terbaik, kebiasaan dari overthinking akan membuat seseorang tersebut kesulitan untuk mengontrol emosi. Seseorang tersebut akan memiliki kecenderungan tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya, mudah panik, tidak percaya diri, bahkan memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh. Sebuah penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kebiasaan overthinking dapat menyebabkan tekanan emosi yang berlebihan hingga mendorong seseorang melampiaskan emosi dengan cara yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan tidak sehat dan meminum minuman beralkohol. Di lain kasus, kebiasaan melakukan overthinking juga bisa menyebabkan seseorang ingin mengurung diri dan mengurangi interaksi sosial dengan orang lain. Jika ini terus terjadi, dapat menyebabkan resiko terjadinya depresi semakin meningkat. Yang nomor 4, mengalami gangguan kesehatan. Selain berdampak pada kesehatan mental, overthinking juga dapat berpengaruh pada kesehatan fisik. Kebiasaan ini dapat menyebabkan orang tersebut mengalami sakit kepala, demam, nyeri dada, jantung berdebar, sesak nafas, hingga tekanan darah tinggi. Bahkan pada kasus yang lebih parah, overthinking dapat meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, stroke, dan bahkan serangan jantung. Buruknya dampak yang disebabkan oleh overthinking itu sendiri, maka seseorang tersebut perlu mengubah overthinking tersebut menjadi pemikiran yang lebih positif dengan menekankan pemikiran sebagai sesuatu yang tidak perlu dicemaskan. Juga, seseorang tersebut perlu memikirkan peluang dalam mengatasi overthinking tersebut, seperti yang pertama, cognitive restructuring, yaitu dengan mengubah cara berpikir secara negatif menjadi berpikiran secara positif. Yang kedua yakni doa dan zikir. Sebagai manusia beriman, doa dan zikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi dapat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila ada kekhawatiran terhadap suatu ancaman, dapat melakukan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan doa dan zikir. Melalui zikir, maka perasaan akan menjadi lebih tenang dan tentram, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketenangan hati ini akan dapat mengarahkan individu pada kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, bersyukur dan berserah diri atau bertawakal. Salah satu kunci dalam menghadapi overthinking adalah dengan selalu bersyukur dan menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat kedua dan Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua ucapan di atas sangat familiar di lidah kita dan apabila kita pahami maknanya, setiap kali mengucapkannya saat menghadapi cobaan, maka niscaya akan muncul kekuatan psikologis yang besar untuk menghadapi musibah itu. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan kami ini kepunyaan Allah, dan kepadanya juga kami akan kembali. Uraian di atas menunjukkan bahwa di dalam Islam sudah menyediakan penawar terhadap munculnya masalah overthinking yang menyebabkan stres melalui berbagai macam bentuk ibadah di dalamnya.
Sholat, doa, dan zikir dan ibadah lainnya adalah sebagian ibadah yang membentuk kesiapan manusia dalam menghadapi overthinking. Dengan demikian, apabila kita sebagai umat Islam mampu mengamalkan ibadah-ibadah secara benar, maka akan mendapatkan manfaat dalam menghindari melawan kebiasaan overthinking yang dialaminya. Memang tidak mudah kita dalam menghadapi suatu masalah apabila memikirkannya secara berlebihan. Jika hal ini sudah terjadi, maka sedikit demi sedikit dapat kita ubah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya sebutkan. Selain itu, jika memang diperlukan tenaga ahli, tenaga medis, ataupun psikiater dalam menyelesaikan masalah ini, silahkan mari kita sama-sama mencegah dan menghindari supaya kebiasaan yang kita alami bahwa jika terus kita lakukan yang berdampak buruk agar dapat kita perbaiki, kita obati supaya menjadi tidak hal yang berakibat fatal bagi kita, yang menjadi sesuatu yang tidak merugikan bagi kita nanti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak tutur kata yang salah, baik perlakuan maupun apapun. Saya tutup, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat luas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.